Om Swastiastu. Sebagai insan atau sebagai manusia ciptaan Tuhan, maka wajiblah kita melakukan sembahyang atau pemujaan, penghormatan kepada Tuhan. Sembahyang adalah menjalin hubungan dengan Tuhan, sebuah bentuk komunikasi antara manusia dengan Tuhannya. Sembahyang memiliki tujuan untuk mewujudkan rasa bakti pada Tuhan, juga kepada seluruh manifestasinya. Menjalin hubungan sebagai ciptaannya, untuk mensucikan diri lahir batin, untuk mohon pengampunan, keselamatan, mohon tuntunan jalan hidup yang lebih baik, untuk mencapai pembebasan wasana karma, dan untuk penebusan dosa baik yang dilakukan sengaja ataupun yang tidak sengaja. Sesuai dengan konsep Trihitakarana, bagaimana kita menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, bagaimana kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan sesama, dan bagaimana kita bisa menjaga keharmonisan dengan lingkungan. Artinya, kalau kita hanya bisa menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, tetapi tidak baik dengan sesama, mengabaikan dan tidak peduli dengan sesama, tidak harmonis dengan lingkungan, semua bakti kita tidak akan berguna ataupun sia-sia. Hendaknya kita bisa menjaga keharmonisan dengan sesama. Akan lebih bermakna jika kita bakti kepada Tuhan dan harmonis dengan sesama ataupun lingkungan, akan terwujud keseimbangan. Ada beberapa hal yang membuat bakti kita, pemujaan kita ataupun sembahyang kita menjadi tidak berarti atau sia-sia di mata Tuhan. Yang pertama, tidak berbakti kepada orang tua. Orang tua adalah guru rupaka yang melahirkan kita, menjaga, merawat, dan membesarkan kita sehingga kita bisa menjadi manusia. Kita mengalir darah orang tua. Dengan bakti kepada orang tua, artinya kita berbakti kepada leluhur dan juga berbakti kepada Tuhan. Walaupun 1000 kebajikan yang kita lakukan, apabila tidak berbakti kepada orang tua, maka bakti kita kepada Tuhan tidak akan pernah ada artinya. Yang kedua, tidak rukun dengan saudara ataupun tidak harmonis dengan sesama. Jadi kebajikan tertinggi setelah berbakti kepada Tuhan adalah menjunjung tinggi nilai persaudaraan dan persahabatan. Yang ketiga, mencuri, merampok, ataupun memperkosa. Dalam sloka Sarasa Muscaya, sloka 149, dikatakan mereka yang menggelapkan, mereka yang merampok harta, kesenangan dan kebenaran orang lain akan hidup dalam kenistaan, rasa was-was dan ketakutan sepanjang hidupnya, baik sekarang maupun kelak di kelahiran mereka yang berikutnya. Yang keempat, mencari rezeki atau uang dengan jalan yang tidak baik, menipu atau berbohong.
Dalam kitab Sarasa Muscaya Sloka 267 dikatakan, orang mulia sekalipun jika berkeinginan untuk merampas harta orang lain, niscaya akan hilang kearifannya. Apabila kearifan hilang, lenyaplah kemuliaan dan keagungannya. Yang kelima, tidak pernah bersedekah. Jadi apa gunanya harta ataupun kekayaan yang kita miliki? Kita nikmati jika tanpa adanya sedekah, itu tidak akan berguna. Nah, sedekah itu bisa berupa materi ataupun bisa berupa pengetahuan atau widyayatnya. Sloka 179 kitab Sarasa Muscaya dikatakan, orang kaya yang tidak melakukan sedekah sesungguhnya telah mati dalam hidupnya, hanya lantaran masih bernafas ia dikatakan hidup. Yang keenam, tidak pernah menganggap kebaikan orang lain. Kata bijak mengatakan, lupakan kebaikan yang pernah kita lakukan kepada orang lain, tetapi ingatlah jasa atau kebaikan orang lain. Sloka 322 Sarasa Muscaya dikatakan, menghina orang suci, mabuk-mabukan, dan mencuri adalah perbuatan dosa, namun bagaimanapun juga masih dapat ditebus. Akan tetapi, dosa yang diakibatkan oleh perbuatan tidak tahu berterima kasih akan kebajikan orang lain, ia tidak dapat ditebus dengan apapun juga. Yang ketujuh, memfitnah atau disebut dengan raja pisuna. Ini adalah perbuatan yang paling keji. Memfitnah dikatakan lebih kejam daripada membunuh. Apalagi yang kita fitnah sampai menemui ajalnya. Yang kedelapan, mengambil hak atau milik orang lain. Dalam kitab Sarasa Muscaya Sloka 88 dikatakan, bagi mereka yang ingin memperoleh kebahagiaan abadi, hendaknya jangan sekali-kali berkeinginan memiliki sesuatu yang bukan milik atau haknya. Jangan sekali-kali berperasaan iri pada orang lain. Yang kesembilan, berhati jahat. Hati yang ingin mencelakai orang lain, hati yang penuh kelicikan, hati yang penuh kebencian dan tipu muslihat adalah bentuk kejahatan yang tersembunyi. Sekalipun kita bisa membohongi manusia, tetapi kita tidak akan bisa membohongi mata Tuhan. Dan yang ke-10, tidak mau menolong orang yang sedang dalam kesusahan atau sedang menderita. Kebajikan tertinggi adalah ulas asih. Jika kita tidak memiliki rasa ulas asih, namun apalah gunanya untuk bersembahyang? Kalau kita sembahyang membabi buta, hanya tahu memohon dan memohon untuk kepentingan diri sendiri, tidak tahu makna yang mendalam dari sembahyang, maka sembahyang yang kita lakukan tidak akan berarti di mata Tuhan. Memohon pada Tuhan adalah benar, tetapi memohon pada diri sendiri untuk melakukan yang tidak benar adalah yang terbaik.